Each drop of ink that has been used to write every single word. Everything I feel in my heart and wanna say, and it's hard to explain why I could never describe my love for you. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Hamdan wa syukranillah. La hawla wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Alhamdulillah kami ucapkan selamat datang, ahlan wa sahlan kepada seluruh peserta jamaah Forum Madrasah Baitullah Online pada Sabtu pagi hari ini tanggal 11 April. Alhamdulillah kita dapat berkumpul bersama pada pagi hari ini eh, dalam keadaan sehat walafiat insya Allah yang kita bersama-sama dalam forum ilmu untuk niat belajar di forum rutin kita Madrasah Baitullah. Pertama-tama puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan nikmatnya sehingga kita bisa merasakan keimanan, keislaman, kita bisa merasakan kesehatan, kita bisa merasakan keinginan untuk belajar pada pagi hari ini berkumpul di forum online Madrasah Baitullah. Alhamdulillah kita di majelis ke 141. Tak lupa salat serta salam selalu kita haturkan kepada Nabi kita, junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah menjadi suri tauladan kita, yang telah membimbing kita sebagai teladan kita yang insya Allah syafaatnya kita tunggu di hari kiamat kelak. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, Bapak Ibu sekalian, perkenalkan nama saya Diya Halifah selaku MC pada pagi hari ini. Insya Allah kita akan bersama-sama melaksanakan forum rutin kita Madrasah Baitullah di majelis ke 141. Kita akan dibersamai kembali oleh Ustadzah kita, Ustadzah Ani Agustini, dan pada kesempatan kali ini kita akan memperdalam salah satu eh, fikih haji, yaitu memahami makna talbiyah ibadah haji. Dan eh, bagi mungkin Bapak Ibu yang sudah akan haji tahun ini maupun yang akan berangkat umroh dan eh, ingin memahami lebih dalam mengenai fikih talbiyah, ingin memahami lebih dalam mengenai panggilan pemenuhan panggilan kita atas panggilan Allah, dan insya Allah kita akan bahas bersama di sini dengan Ustazah Ani yang alhamdulillah sudah hadir pada kesempatan pagi hari ini bersama dengan kita. Baik, Bismillah. Sebelum kita mulai, mari kita bersama-sama membaca tasmiyah untuk membuka forum pada pagi hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga forum pada pagi hari ini bisa berjalan lancar, penuh hikmah hingga dari awal hingga akhir nanti. Sebelum kita mulai, saya himbau kepada teman-teman semua peserta Madrasah Baitullah yang sudah bergabung. Mari kita fokuskan sejenak perhatian kita untuk menyimak forum pada pagi hari ini, dan mungkin bagi teman-teman semua, peserta semua yang ingin mengajak keluarganya, kerabatnya, saudaranya, teman-temannya, boleh silahkan kita ajak untuk bisa belajar bersama. Mungkin ada yang kenalannya ingin akan berangkat haji atau kenalan yang ingin berangkat umroh, bisa kita ajak agar kita bisa memperdalam, mempelajari, mendekatkan diri kita menuju Baitullah agar bisa lebih dekat dan bisa dipanggil terus-menerus oleh Allah ke Baitullah, dan mengingatkan untuk bisa mengisi presensi pada pagi hari ini, dan insya Allah eh, nanti di akhir link presensi akan ada link untuk bergabung ke dalam grup. Jadi apabila ingin terus berhubungan dengan kami di Madrasah Baitullah, nanti bisa masuk ke dalam grup Madrasah Baitullah yang linknya ada di akhir dari link presensi. Baik, eh, untuk itu kita akan segera masuk ke sesi materi. Kita sapa terlebih dahulu bicara kita Ustazah Ani. Assalamualaikum Ustazah Ani, apakah sudah terhubung dengan kami? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillah. Bagaimana kabarnya Suara, Ustazah? alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Baik Ustazah, mungkin agar tidak berlama-lama lagi, kita akan segera mulai saja. Untuk itu forum saya serahkan kepada Ustazah Ani. Silahkan Ustazah. Ya, baik. Nah, saya share materi dulu ya. Baik, silahkan Ustazah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala din kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah banyak sekali memberikan kenikmatan kepada kita sehingga sampai hari ini Allah masih tetap memberikan kenikmatan yang terbaik dan teragung yaitu kenikmatan iman dan Islam. Dan alhamdulillah kita sudah melewati bulan Ramadan dan alhamdulillah Allah menyampaikan kita di bulan Ramadan kemarin ya, dan kemudian Allah juga pasti akan memenuhi hati kita dengan kegembiraan karena insya Allah dosa-dosa kita terampuni dan kemudian juga Allah akan menambahkan amal soleh kita di bulan Ramadan kemarin dengan amalan yang berlipat. Maka doa kita kepada Allah adalah, ya Allah, jumpakanlah hamba dengan Ramadan tahun depan ya. Dan kita berharap kepada Allah, semoga Allah menerima amal ibadah kita yang kemarin ya. Maka saya sekali lagi mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga Allah menerima semua amal ibadah kita di bulan Ramadan dan Allah perjumpakan kita di bulan Ramadan tahun depan. Ya Allah, amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tetap tercurah kepada junjungan kita, Nabi besar, Nabi Agung, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang senantiasa kita beribadah dalam ibadah, senantiasa kita merindukan pertemuan kita dengan Rasul kita, yaitu kelak padang mahsyar ketika kita nanti akan melihat amal-amal perbuatan kita dan kemudian kita akan mendapatkan catatan amal-amal baik dan amal-amal buruk. Maka saat itu juga kita pasti akan diperjumpakan dengan Rasulullah, tetapi ada syarat tentu yang akan menjadi tentuan kita ketika kita akan bertemu dengan Rasulullah, yaitu ketika dalam ibadah kita senantiasa beritibat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah Bapak Ibu. Baik, alhamdulillah, semoga Bapak Ibu semua berada dalam keadaan yang terbaik, berada dalam keadaan iman yang luar biasa, dan sebagaimana dalam hadis disebutkan, apabila hari itu kamu merasa aman, dan kemudian hari itu mempunyai makanan yang bisa dimakan gitu ya, maka insya Allah kita itu dalam kondisi yang baik-baik kondisi gitu ya, dan kita termasuk hamba yang memiliki dunia dan seisinya pada hari itu gitu ya, dan semoga hari ini pun bisa. Baik, bagaimana tadi disampaikan oleh Mas Tufa ya, bahwasanya hari ini kita akan belajar bersama tentang pengertian talbiyah. Sesungguhnya pengertian talbiyah, talbiyah adalah seruan atau bacaan yang dilafalkan jamaah haji atau umroh sebagai jawaban atas panggilan Allah. Jadi Allah itu sebetulnya sudah memanggil kita, Bapak. Jauh dulu 2000 tahun sebelum Masehi ya. Allah itu sudah memanggil kita lewat Nabi Ibrahim alaihissalam, di mana saat itu setelah Baitullah itu didirikan, maka kemudian Allah memerintahkan kepada Nabi Ibrahim untuk menyeru kepada umat manusia. Nah, kalimatnya adalah labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Artinya sangat mendalam Bapak Ibu. Ku penuhi panggilanmu ya Allah. Ku penuhi panggilanmu ya Allah. Aku penuhi panggilanmu bahwasannya tidak ada sekutu bagimu. Ku penuhi panggilanmu. Sesungguhnya pujian dan nikmat adalah milikmu. Begitu pula kerajaan juga milikmu. Nah, kalimat ini mempunyai konsekuensi yang luar biasa. Labbaik Allahumma labbaik. Di sini maknanya adalah bahwasanya kita benar-benar memenuhi panggilan Allah. Bukan karena panggilan manusia.
Kan karena juga panggilan bahwasanya kita sudah mempunyai kedudukan di masyarakat. Sehingga hati kita panggil untuk melaksanakan ibadah haji ataupun umrah, tapi bukan karena Allah. Ini merupakan konsekuensi keisaan. Mengandung keisaan, berserah diri, melepaskan ketergantungan kepada selain Allah. Kalimat ini merupakan kalimat yang sakral dan penting bahwa seseorang telah bertauhid kepada Allah. Berjanji menjauhi syirik, berserah diri serta meminta dan meminta hanya kepada Allah. Ya? Maka bagi bapak ibu yang melaksanakan ibadah haji, yang melaksanakan ibadah umroh, atau yang belum pernah ke tanah suci gitu ya, banyak di antara jamaah haji itu merasa takut ya, sebagaimana ketika saya berhaji bersama simbah-simbah yang sepuh gitu ya, mereka itu merasa ya Allah, aku bisa melaksanakan semua ritual ibadah haji. Kalau pernah kita bahas di forum ini juga, bahwasanya ritual ibadah haji memang terlihat pada saat kita belajar ya, pada saat kita thalabul ilmi, ada yang mengatakan ya Allah, begitu gitu ya. Ya ini adalah panggilan Allah gitu ya. Jadi ketika kita melantunkan labbaik Allahumma labbaik la syarika laka labbaik, kita serahkan segalanya kepada Allah. Apa serahkan diri kita kepada Allah, kita pasrahkan seluruh kita diri kita kepada Allah. Ketika kita di tanah suci, ya, dan kita pun serahkan diri kepada Allah, semua yang kita tinggalkan. Terus berikutnya khawatir, bagaimana nanti apakah aku bisa melewatinya gitu ya, Pak Ibu. Bagi yang tidak pernah berhaji, apalagi dengan haji reguler gitu ya, dengan haji yang antrinya lama gitu ya, maka kita akan sangat merasakan kedahsyatan kalimat ini. Itu kita sampaikan labbaik Allahumma labbaik, terasa merinding. Dan saat itu padang Arafah begitu luas, begitu panas. Tahun kemarin itu kalau tidak salah sampai 51 derajat ya. Apalagi perjalanan dari Musdalifah ke Mina. Luar biasa panas. Antri berdesak-desakan untuk masuk ke dalam bis. Ada yang berjalan, kemudian sampai di Mina. Mereka sudah khawatir, aku bisa melaksanakan. Nah, pada saat ketika kita sudah mengambil ikram, ya, sudah mengambil niat, ketika kalimat yang kita ucapkan dengan dalam rasa gitu ya. Labbaik Allahumma labbaik. Allah. Jadi di sana nanti kita akan menemukan kesulitan, akan kita menemukan kemudahan, semuanya karena Allah. Bukan kita karena mengikuti kambing tertentu, bukan karena kita mengikuti haji-haji yang apa namanya, yang ada kita haji-haji yang terus keislamannya. Allah akan menemukan keislamannya berapa. Seperti yang teman-teman yang mungkin di sana air merasakan bahwasanya yang mengikuti ibadah haji dengan ibadah haji yang sama dengan masyarakat Indonesia pada umumnya. Kemudian mereka sudah merasa bahwasanya mereka itu adalah manusia yang terpilih. Qadarullah pada saat di padang Arafah menemukan air di kamar mandi. Dan ini nyata Bapak Ibu. Terus kemudian teman-teman saya yang sampai WA, padahal di Arafah itu kita kadang nggak buka HP ya. Karena konsentrasi kita adalah berdoa. Digambarkan di sana teman-teman sebagian dari KBIH yang lain, saya tidak usah menyebutkan KBIH apa ya, itu mengatakan di sana ada air. Kita kan tahu air belum masuk di Eropa itu, tapi di sana ternyata tidak ada air. Padahal padanya sama, ya sama. Inilah maka ketika kita sebelum berangkat, benar-benar ketika kita lagi sholat, talbiyah ya, talbiyah, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, benar-benar kita kesulitan apapun, kita yakin itu adalah panggilan Allah. Jadi ketika Allah sudah memanggil, maka yang ada adalah kemudahan dalam melaksanakan ibadah haji. Bagaimana dirasakan oleh orang-orang yang sudah cukup, yang mereka berangkat bersama anaknya, hidup bersama suaminya, tidak bersama saudaranya, tidak rasa kekhawatiran dalam diri mereka ketika mau berangkat. Walaupun saya temui Bapak Ibu. Dan kemudian saya yakinkan bahwasanya kalau kita sudah berlatih untuk mengucapkan talbiyah, apalagi nanti ketika kita sudah mengambil mikot ya, labbaik Allahumma labbaik, kita sudah berniat untuk ikhram, semuanya kepada Allah. Ya Allah akan mengurus diri kita. Ya, lebih lemah gitu ya, perjalanan yang luar biasa. Mungkin kalau ibadah umrah mungkin tidak begitu terlalu apa namanya terlalu berat gitu ya, tapi kalau ibadah suci memang tidak berat karena semua rangkaiannya itu ada di Padang, baik itu di Padang Arafah, di Musdalifah, di Mina, semuanya itu bukan di sebuah bangunan kokoh, ya.
sehingga kemungkinan ada badai, hujan, sebagaimana pernah dilalui oleh jamaah haji kita dulu ketika mereka berhaji, saudara di sana hujan dan kemudian banjir, itu pernah terjadi Bapak. Tapi ketika mengakui kebutuhan Allah, ketika meminta pertolongan hanya kepada Allah, maka insya Allah kalimat ini akan terbiak di dalam diri kita dan kemudian akan membuat Allah ridho. Ya, baik. Kemudian kalimat talbiyah ini disampaikan oleh eh, kalimat talbiyah ini disampaikan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam di Jabal Abi Qubais ribuan tahun yang lalu. Ya, lihat tadi ada yang kelewat ya Bapak Ibu. Saya baru labaik Allahumma labaik, labaik la syarika laka labaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Labaik Allahumma labaik, labaik la syarika laka labaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Maka kita lihat intinya bahwasanya sesungguhnya segala puji, nikmat, kerajaan kita milik Allah. Jadi kita akui bahwasanya ketika kita sedang melaksanakan jalanan ibadah haji, ketika kalimat talbiyah itu sudah kita langsungkan, maka kita yakin, benar-benar yakin. Dan kita harus ada di dalam hati kita keyakinan bahwasanya nikmat kita berangkat haji, nikmat kita diberikan kemudahan oleh Allah untuk berangkat umroh gitu ya. Misalnya kita berangkat semata-mata karena nikmat Allah Subhanahu wa taala. Bukan karena mohon maaf, bukan karena kita punya kekayaan yang luar biasa, bukan karena perdagangan kita, bukan karena kita punya jabatan ya, sehingga kita bisa melaksanakan haji kita. Misalnya, semata-mata nikmat itu karena Allah. Kita ini harus benar-benar kita langsungkan. Sebagai apa? Sebagai pernyataan kita bahwasanya kita tidak berbuat syirik pada selain itu. Nah, sebagaimana saya sampaikan tadi, bahwasanya nikmat ini sudah disampaikan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam di Jabal Abi Qubais ribuan tahun yang lalu. Kira-kira mungkin sekitar 2000 tahun sebelum Masehi ya, Nabi Ibrahim setelah apa namanya diperintahkan oleh Allah mendirikan Baitullah ya. Kemudian Allah memerintahkan Nabi Ibrahim untuk memberi kepada manusia sebagaimana disampaikan dalam surah Al-Qur'an ayat 27. Seding finna bil hajji itu kari jalan wa ala kulli dhairi ya'tuna min kulli fajjin amin. Dan serulah manusia untuk mengerjakan haji. Niscaya mereka akan datang kepadamu dengan berjalan kaki atau mengendarai setiap unta yang kurus gitu ya. Dan kemudian mereka akan datang dari sana penjuru yang jauh. Maksud dari kalimat ini maknanya luar biasa. Bahwasanya karena pentingnya dan wajibnya ibadah haji, maka setiap tahun ibadah haji tersebut, mereka akan mendatangi kota Makkah. Kita gitu ya. Kalau yang punya berarti dengan fasilitas yang lebih dapat tidak punya pun yang berjalan kaki ataupun yang kemudian menaiki saat dengan pakaian yang sangat luas mendatangi kota Makkah. Nah, di sanalah puncak ibadah haji, gitu ya. Nah, nanti kita akan melihat Bapak Ibu bahwasanya di antara saudara-saudara kita yang berhaji, gitu ya, pada saat Ibu sedang ada di Makkah atau di Padang Arafah atau di spiritual haji, Ibu akan menyaksikan bahwa di cara kita yang berhadapan dengan Allah pada saat itu, kita mendatangi Allah seperti itu, dan semua orang dalam penampilan yang sangat baik. Ada beberapa kali kesempatan saya bertemu dengan orang-orang yang mungkin secara nikmat Allah memang sedang uji, tapi luar biasa semangat nilainya untuk ibadah haji, untuk ibadah umrah gitu ya. Mereka mengaktifkan daya yang berwarna-warni. Seperti orang Indonesia, ketika mau berangkat haji, kita persiapkan luar biasa. Itu yang kita persiapkan, Pak Pak Ibu Ustadzah, biasa. Oh ya, sepertinya suaranya kurang jelas Ustadzah. oh baik, sebentar. Eh, Mas ya, banyak orang dulu. Ya, ini coklat aja. Sebentar ya Mas ya. Oke, Suara siap kan Ustadzah. Masih kurang jelas Ustadzah. Masih kurang, berarti. Ah, sekarang sudah jelas Ustadzah. Baik, sebentar. Saya kerasin dulu ininya. Ah, sudah. Sekarang sudah jelas Ustadzah. Sudah jelas. Tapi Ya. suaranya Mas Diva kurang jelas. Mana yang... Bentar ya, Mas. Oh, siap Ustadzah. Baik, udah. Kelas? Sudah terdengar keras? Sudah jelas Ustadzah. Baik, Alhamdulillah.
Oke, baik. Kita akan melihat saudara-saudara kita yang ada di sana. Mereka dengan pakaian yang sangat sederhana. Mereka dengan pakaian yang sangat sederhana. Mereka berangkat ke sana dengan bekal yang seadanya, gitu ya. Bahkan mereka itu menjaga izah ya. Ketika saya beri makanan, ketika saya beri apa, mereka nggak mau. Tapi saya lihat dari penampilan mereka, memang mereka bukan seperti orang Indonesia yang siap ketika berhaji, bahkan sampai enaknya pakai apa gitu ya. Nanti kalau jalan dari apa namanya jalan jalan di mana ya. Jadi sekitar aktivitas kita di Mina, di Arafah gitu ya, dan kemudian berjalan dari masjid ke pemondokan itu bagaimana? Saya harus pakai sepatu apa? Itu mereka mempersiapkan itu. Tapi sesungguhnya bukan itu esensinya Bapak Ibu. Sesungguhnya adalah kita yakin bahwasanya kenikmatan yang kita punya itu adalah dari Allah. Sehingga ketika di sana kita menemukan saudara kita yang kurang seberuntung kita, kemudian akhirnya kita menemukan saudara kita yang dalam keadaan yang kekurangan gitu ya, maka kita mudah sekali untuk berbagi kepada mereka. Kita mudah sekali untuk apa namanya kesadaran ya dalam diri kita bahwasanya nikmat perbekalan apapun yang menjadi kenikmatan kita dari Allah itu pada dasarnya datang dari Allah gitu ya, sehingga insya Allah nanti haji kita akan diterima karena haji itu kadang-kadang bukan sekedar ritual ibadahnya ya, tetapi bagaimana rasa sosial kita gitu ya. Baik, jadi kalimat ini adalah kalimat yang saat itu diseru oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Bahkan di sana diceritakan pada saat itu, ketika mengucapkan kalimat talbiyah, maka seluruh umat manusia di dunia itu mendengarkan. Seluruh manusia, bahkan seluruh manusia yang kadang-kadang, bukan yang kadang-kadang, yang belum mereka lahir gitu ya, itu mereka itu akan mendengarkan seruan itu. Ini adalah panggilan suci. Ini adalah simbol ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka karena kalimat ini luar biasa pentingnya, eh, kalimat ini harus benar-benar kita maknai maknanya ya Bapak Ibu ya. Nah, kemudian ada sebagian dari saudara-saudara kita, ya, kalimat ini itu ada sesuatu tambahan, tapi bukan saudara kita sekarang, Bapak Ibu. Ini saudara kita dulu, umat Muslim zaman dulu, gitu ya. Ada yang menambahkan dengan kalimat apa? Menambahkan dengan kalimat illa syarikan huwalaka tamlikuhu wa ma malak. Kecuali sekutu bagimu yang memang telah kau kuasai dan ia tidak menguasai. Ini orang-orang Quraisy. Mereka berhaji sama dengan kita, gitu ya. Maka kita lihat sejarah bahwa setelah Fathu Mekah, kemudian Rasulullah saat itu memerintahkan kepada Ali untuk mulai saat itu setelah Fathu Mekah tidak boleh ada orang-orang kafir yang mereka berhaji di Baitullah. Karena ketika mereka berhaji di Baitullah, mereka itu menambahkan kalimat ini, yaitu apa? Illa syarikan huwalaka tamlikuhu wa ma malak. Kecuali sekutu bagi kecuali sekutumu bagi yang memang telah kau kuasai dan tidak menguasai. Jadi mereka menyamakan Allah dengan berhala-berhala yang mereka sembah. Nah, ini yang kemudian dihapus ya, karena dulu memang ada sebagian orang-orang Quraisy yang mereka mungkin masuk Islam gitu ya, tapi mereka munafik. Sebagaimana pembahasan kaum munafik ini sangat dalam surah Al-Baqarah ayat 1 sampai sekitar ayat 21 ya, kalau tidak salah ini membahas semuanya munafik. Kriteria munafik, mereka akan melakukan ibadah sama dengan kita sebagai orang-orang mukmin, orang-orang muslim, tetapi mereka menambah-nambahkan karena tidak sepenuhnya mereka percaya. Nah, dalam sejarah kalimat talbiyah ini harus kita yakini bahwasanya orang-orang Quraisy itu sebenarnya mereka bertauhid kepada Allah. Mereka mempunyai tauhid rububiyah kepada Allah. Iya, mereka yakin bahwasanya ada pencipta alam semesta yang esa. Tetapi mereka tidak yakin sepenuhnya. Sehingga mereka menambahkan berhala-berhala Lata, Uzza sebagai pelengkap menurut mereka. Gitu ya. Jadi mereka akan bertawaf sama dengan Rasulullah, sama dengan umat muslim. Tetapi pada saat mereka mengitari Ka'bah, apa yang terjadi? Ada berhala Lata, Uzza di situ. Untuk kaum, untuk suku Hajarat, kemudian suku-suku tertentu itu mereka mempunyai berhala-berhala sendiri. Ini yang sebetulnya esensi tauhid yang akan dihapus oleh Rasulullah. Jadi orang-orang Quraisy itu bertuhan. Maka sebagian juga di antara kita yang sudah banyak mengkaji fikih ya, bahwasanya ada kan di antara diperbolehkannya orang mukmin laki-laki menikahi ahlul kitab. Nah, ahlul kitab yang dimaksud di sini itu bukan ahlul kitab seperti ahlul kitab yang apa ya, yang terjadi sekarang bukan ya. Dahulu ahlul kitabnya itu agama samawi.
mereka bertauhid kepada Allah. Maka laki-laki dulu yang muslim boleh menikahi wanita ahli kitab. Tapi ada catatannya, yaitu ahli kitab yang dulu, bukan yang sekarang. Kalau yang sekarang Tuhannya sudah beda lagi. Sekarang sudah menuhankan Nabi Isa, menuhankan Maryam sebagai apa ibu dari Nabi Isa gitu ya. Nah, maka ini sudah tidak lagi murni tauhidnya ya. Baik, kita lanjutkan. Nah, sekarang kita masuk kepada hukum membaca talbiyah. Kita sudah jelaskan tadi ya, bahwasanya talbiyah merupakan bagian dari syiar haji atau umroh. Karena memang ini perintahnya jelas. Perintahnya jelas, kalimatnya jelas, yang dicontohkan juga jelas. Maka kita harus meyakini bahwasanya ini merupakan sunnah muakkad. Ada sebagian kalau Imam Hanafi, Imam Maliki itu mengatakan ini adalah wajib. Kalau Imam Syafi'i sunnah. Tetapi jumhur ulama sunnah gitu ya. Kalimat ini diucapkan kapan ini membaca hukum talbiyah ini? Sejak kita menetapkan mikot, ya, sejak kita meniatkan ihram, maka kalimat ini kita lantunkan. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik. Sampai kemudian kita terhenti karena capek, ya. Dan memang tidak dianjurkan bahwasanya pada saat kita sedang dalam rangkaian perjalanan, ya, dalam rangkaian perjalanan setelah kita mengambil mikot gitu ya, tidak dianjurkan kita memutus kalimat talbiyah dengan ngobrol ya, apalagi mohon maaf ada yang video call gitu ya. Ada yang video call gitu ya, ini nggak boleh gitu ya. Eh, Hakikatnya adalah talbiyah ini adalah sebuah rangkaian yang tidak putus setelah kita eh, apa namanya mengambil mikot atau kita niat berikhram untuk umroh ya. Untuk umroh berarti dibaca terus menerus kan perjalanan dari bis ya, kalau seandainya itu ada di kota Madinah dulu berarti perjalanan dari Madinah ke Mekah ya, itu berapa jam itu kira-kira? 6 jam ya. Nah maka kita lantunkan dan kita terdiam karena apa ya, karena kemudian kita capek gitu ya, atau mungkin boleh diselingi dengan apa namanya ceramah dari asatidz kita, itu nggak apa-apa. Yang penting adalah hal-hal baik karena sifatnya sunnah muakkad. Yang tidak boleh adalah ketika pada saat itu kemudian kita gunakan untuk ngobrol. Nah, itu yang nggak boleh gitu ya. Maka biasanya ustadz-ustadz yang membersamai kita ketika perjalanan umroh dari Madinah ke Mekah gitu ya, biasanya diiringi dengan apa namanya syiar-syiar Islam ya, semacam menceritakan bagaimana apa namanya, bagaimana sirah ya, bagaimana sirah nabawiyah di sana, terus bagaimana umroh, bagaimana segala sesuatu. Yang tidak boleh adalah ketika kita ngobrol sesuatu hal yang tidak baik. Apalagi sampai kemudian kita membicarakan tentang oleh-oleh haji. Ya, biasanya ibu-ibu ini keceplosan ya. Jadi hati-hati ya Bapak Ibu. Ini adalah saat-saat sakral di mana kalimat itu tidak hanya kita lakukan sambil lalu, tidak. Kalau saya pribadi kadang-kadang sampai menangis ya. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik. Itu sampai kita tuh sampai menangis menetes. Ini mengucapkan kayak gini aja hati bergetar gitu ya. Apalagi kita mengucapkan di tanah suci yaitu kota Madinah dan kota Mekah. Begitu memasuki gerbang Mekah luar biasa, hati diadu-adu. Hati diadu-adu, kita sudah menangis, kita sudah ya Allah rasanya luar biasa. Nah, tolong rasa-rasa ini udah sampai kemudian kita melaksanakan ibadah baik haji maupun umroh. Jadi jangan kotori dengan hal-hal yang sebetulnya sepele ya. Misalnya, saya mengingatkan saja ya Bapak Ibu. Misalnya koper kita belum sampai saja. Oh belum sampai, oh ya sudah gitu loh. Nggak usah kemudian kita WA mutawif, kita WA Ustadz. Ustadz itu saya belum sampai ini gimana ini. Terus kemudian kita rame di grup. Jangan. Tahan saat itu, tahan. Kita sudah mengambil ihram gitu ya. Kita sudah niat untuk berhaji atau berumroh gitu. Nah ini banyak esensi kalimat ini ketika kita ucapkan ditinggalkan gitu ya. Akhirnya terjadi adalah sudah jidal, sudah keluar dari hal seperti itu. Bahkan waktu saya berhaji itu, koper kami itu, koper kami itu belum sampai-sampai karena bapak-bapak itu sudah pada capek, maka kami itu ada di lantai berapa? Saya itu kalau tidak salah di lantai 8 ya. Kopernya ternyata ada di basement. Kami itu sudah sampai di sana dari duhur, padahal kami sudah sampai di kota Mekah itu sudah sejak pagi. Kami belum ketemu koper dua-duanya, baik koper besar maupun koper kecil. Nggak masalah, kami sedang berikhram gitu ya. Sampai akhirnya menjelang maghrib ada berita di grup bahwasanya ada sebagian koper jamaah haji yang belum diambil, ternyata di basement. Kami ibu-ibu pun nggak mengeluh. Kenapa? Oh iya,
Berarti ada sebagian dari asatid kita, petugas jamaah haji, atau kemudian juga mutawif kita yang memang belum belum over gitu ya, maka kita ambil karena kita masih talbiyah itu, kita masih talbiyah kan. Kalau kita masuki ke tanah suci Mekah, apa yang kita lakukan? Umrah kudum, ya, umrah wajib. Maka kemudian hati-hati ini dijaga, ya, karena ini merupakan sunnah muakkad. Kemudian untuk laki-laki disunahkan mengeraskan suara, iya, memang ini ada perintahnya. Ada hadisnya dalam Sahih Muslim bahwasanya laki-laki diperintahkan untuk mengeraskan bacaannya. Jadi kalau perempuan, kira-kira kalau untuk perempuan itu cukup di sebelahnya ya, di sebelahnya yang yang apa namanya, yang mendengar. Jangan sampai kemudian wanita menyamai suaranya laki-laki karena wanita juga aurat gitu ya. Wanita juga aurat, maka laki-laki mengeraskan suaranya, sedangkan untuk ibu-ibu, untuk akhwat cukup sebelahnya yang mendengar. Nah, kemudian untuk biasanya untuk umroh ya, untuk umroh itu biasanya ketika kita sudah niat ihram, kita perjalanan dari kota Madinah ke kota Makkah atau perjalanan dari Jeddah ke Makkah, biasanya kita naik bis. Nah, kemudian pada saat naik bis itu, ingat ya, Bapak Ibu, jangan bersebelahan dengan suaminya. Ya, sebaiknya jangan bersebelahan dengan suaminya. Tapi perempuan dengan perempuan, laki-laki dengan laki-laki. Ya, laki-laki di depan, perempuan di belakang, gitu ya. Biasanya diatur seperti itu oleh mutawif kita atau asatid kita, ya. Karena memang ini adalah merupakan adab ya. Adab kita sudah mengambil ihram gitu ya, maka ada adab-adab tertentu yang memang harus kita perhatikan. Nah, terus bagaimana dengan wanita haid? Apakah ada orang ambil ihram, orang ambil mikot, atau orang berniat untuk haji dan umroh dalam keadaan haid? Banyak Bapak Ibu, banyak. Kalau umroh mungkin misal ya, saya mau umroh sebagai seorang wanita, saya akan mengalami haid gitu ya, atau istri bapak ini pasti akan mengalami haid. Maka biasanya saya menetapkan jadwal saya dengan biro yang jadwalnya itu pada saat saya tidak haid. Mungkin bisa diantisipasi kalau umroh ya. Tapi kalau untuk haji nggak bisa. Kenapa? Karena haji itu panjang waktunya, gitu ya. Kalau sudah dijadwalkan berangkat gelombang 2, gelombang 1, maka segera berangkat. Harinya sudah pas. Ada sebagian teman-teman kita yang qadarullah mereka dalam keadaan haid. Mereka boleh untuk mengambil mikot. Mereka boleh mengambil untuk niat ihram. Dan mereka juga melafalkan kalimat ini. Tapi mungkin ada ketentuan untuk mereka, yaitu mereka belum diperbolehkan untuk memasuki Masjidil Haram untuk melakukan tawaf alias ditunda gitu ya. Dan ini fikihnya tersendiri dibahas secara khusus bagi wanita-wanita yang qadarullah pada saat mereka berihram atau mereka berihram untuk umroh atau mereka berihram untuk haji dalam keadaan sedang haid gitu ya. Maka semuanya wajib untuk apa namanya, segera berangkat ya. Teman saya juga bareng dengan saya, bahkan haidnya itu ada di Donohudan, saat itu masih embarkasi di sana. Kalau besok insya Allah embarkasinya sudah di IA ya. Nah, kemarin itu sudah mau berangkat, ini tiba-tiba haid. Padahal dia sudah minum obat penunda haid. Sekali lagi kembalinya ke Allah. Ya, karena Allah yang kuasa terhadap diri kita. Jangan kemudian kita marah hanya karena gara-gara haid itu gitu ya. Maka ada sebagian asatid kita yang mengatakan, nggak apa-apa dalam keadaan haid ketika berhaji atau berumroh. Sebagaimana Aisyah dulu juga dalam kondisi dia sedang haid ketika dia mau melaksanakan tawaf gitu ya. Hikmahnya apa Bunda Aisyah ketika saat itu ditakdirkan oleh Allah dalam kondisi haid? Hikmahnya adalah untuk umat Islam, wanita terkhususnya setelah itu sampai kita sekarang gitu ya. Jadi ada yang memang mau dibumpetin seperti apa, mau minum obat seperti apa, disuntik seperti apa. Kalau Allah takdirkan haid, maka terjadi haid. Maka ini akan kita bahas secara khusus fikihnya wanita ya. Baik, kemudian kita akan lanjutkan dengan waktu membaca talbiyah ya. Yang pertama adalah disunahkan, tadi yang sudah saya sampaikan di awal ya, disunahkan dibaca ketika telah berniat ihram haji atau umroh, berarti setelah dari mikot ya Bapak Ibu. Maka kalau misalnya kita di Bir Ali, misalnya di Madinah kita di Bir Ali atau Dzul Khulaifah di pada saat kita dari Taif gitu ya. Nah, maka kita saat itu disunahkan untuk segera bertalbiyah. Biasanya di bis ya, biasanya di bis, kemudian kita niat bersama untuk jamaah umroh biasanya di bis, karena kalau belum masuk bis itu masih tersebar ya. Kalau kita ngumpul juga masih ada satu yang belum kumpul bersama ya. Kalau dia bisa untuk niat ya, kalau masih harus dituntun berarti masih bersama-sama. Kemudian kalau untuk haji ini biasanya di atas bis ya, bukan di hotel.
Meskipun kita sudah paham bersama, bagi Bapak Ibu yang berhaji, begitu masuk kota Mekah, kita akan umroh kudum dulu, kemudian kita akan stay di kota Mekah selama beberapa hari, dan kemudian ambil mikot dari hotel masing-masing, ya, untuk segera berangkat tarwiyah ataupun Arafah. Karena memang untuk Bapak Ibu, pengalaman tahun kemarin kami tidak bisa tarwiyah, seluruh jamaah haji tidak bisa tarwiyah kecuali yang plus saat itu ya, karena memang pemondokan mereka bukan di kota suci Mekah, tapi mereka langsung transitnya itu di dekat Padang Arafah, maka mereka bisa melakukan tarwiyah. Tahun kemarin semua tidak bisa melaksanakan tarwiyah karena memang kreditnya luar biasa, maka berarti Bapak Ibu diberangkatkan dari hotel itu ke Arafah gitu ya. Nah, kemudian saat itu begitu di atas bis gitu. Nah, langsung saat itu kemudian niat untuk berihram ya. Dan untuk Bapak Ibu yang tahun ini berangkat haji, saat itu kita sudah memasrahkan diri kepada Allah ya Bapak Ibu. Karena nyatanya tidak sesuai ekspektasi itu di luar dugaan banyak. Kami tahun kemarin itu kloter 70, kami itu satu rombongan dijatah itu sebenarnya satu bis ya. Satu rombongan itu 40 orang itu satu bis. Tapi kenyataannya 5 rombongan itu 4 bis. 5 rombongan, 4 bis. Otomatis ada yang berdiri di dalam bis. Kami nggak bisa saat itu kemudian protes kepada pemerintah. Nggak bisa. Kredit panasnya luar biasa untuk masuk ke dalam bis itu. Mungkin Bapak Ibu yang mau berangkat, saya kasih gambaran sedikit. Di hotel itu kita sudah diworo-woro dari habis subuh untuk segera bersiap untuk menuju Padang Arafah. Padahal Arafahnya masih besok, tanggal 9 Dzulhijjah. Tanggal 8 pagi Bapak Ibu sudah dipersiapkan. Nanti ternyata eksekusinya itu mulai habis duhur. Habis duhur. Dan ketika Bapak Ibu ngumpul di lobi nggak boleh. Semuanya siapnya di kamar masing-masing. Nanti di grup dipantau. Begitu di grup disampaikan rombongan 1, rombongan 2 turun ke lobi. Baru Bapak Ibu turun ke lobi. Nah, setelah ke lobi, langsung diarahkan masuk ke dalam bis. Apabila rombongan lain ada yang turun ke lobi, itu dilarang. Karena kreditnya luar biasa. Tidak semua hotel di kota suci Mekah, hotelnya besar. Ada hotel yang kecil, yang di mana ruang lobinya itu hanya cukup untuk 100 orang, padahal satu pemondokan itu bisa 1.000 lebih, sebagaimana pemondokan saya kemarin gitu ya. Maka bisa dibayangkan kreditnya. Maka Bapak Ibu, apabila di rondon acara itu disebutkan di sana, nanti ambil niatnya di lobi hotel. Itu sebenarnya tidak mungkin dan tidak bisa dilaksanakan. Itu ya, otomatis di dalam bis. Karena kalau di dalam bis pasti akan ada checklist peserta. Pasti akan ada checklist rombongan sekian sudah masuk bis semua, sudah dicek 4 bis itu apabila ibu-ibu satu KBIH, biasanya satu KBIH ya, diceknya itu satu KBIH selesai berangkat. Ada yang bergabung KBIH satu dengan KBIH yang lain, tapi itu tanggung jawab dari ketua kloter maupun petugas haji gitu ya. Yang penting Bapak Ibu pada saat berniat itu ya, Bapak Ibu benar-benar sudah saat itu wes pasrah. Ada yang mengatakan ketika Bapak Ibu perjalanan kan kita sudah mengucapkannya labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika lak labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Itu bayangan Bapak Ibu semuanya indah. Harus dibayangkan semuanya is okay. Jangan kemudian nanti di Arafah gimana ya, nanti di Mina gimana. Jangan. Saat itu Bapak Ibu itu benar-benar diperlukan kalimat talbiyah itu untuk mengisahkan Allah dan untuk menyandarkan semuanya kepada Allah. Dan terjadi Bapak Ibu, kenapa? Padang Arafah saat itu sudah terlihat, tapi bis kami muter-muter. Karena qadarullah, kadang-kadang di luar dugaan. Kenapa? Musim haji itu musim yang luar biasa. Banyak pekerja imigran yang akhirnya direkrut oleh pemerintah Saudi untuk menjadi petugas. Petugas apa? Bis dan segala macam. Maka mereka nggak bisa berbahasa Arab, mereka nggak bisa berbahasa Indonesia, mereka nggak bisa berbahasa Inggris. Tapi pondokan kita itu udah tampak itu. Bahkan kita itu sudah di-share ya, Google Map-nya itu sudah di maktab kita di mana. Tapi qadarullah nggak bisa berhenti. Karena emang dilarang di sana. Jadi Masya Allah luar biasa. Ternyata supir saya itu supir dari Pakistan. Nah, nggak paham gitu ya. Dari jam 4 sore sampai maghrib 2 jam kita muter untuk memasuki Padang Arafah. Lantunkan aja talbiyah, Bapak Ibu. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik. Pasrah sama Allah. Jangan kemudian, ini gimana ini kok belum masuk? Ini gimana? Jangan. Karena kita sudah mengisahkan Allah. Karena kita pasrahkan hidup kita hanya kepada Allah. Baik, kalau umrah mungkin agak ringan ya. Umrah mungkin agak ringan. Kemudian berakhirnya, kalau umrah, akhir membaca talbiyah saat melihat Ka'bah.
Begitu Bapak Ibu turun dari pelataran Masjidil Haram, kemudian masuk, kemudian melihat Ka'bah, saat itu talbiyah berhenti dan kemudian diganti dengan mengucapkan kalau mungkin kalimat singkatnya ya Allah, kalimat singkatnya karena terlalu panjang gitu ya. Jadi kita hanya mengucapkan ketika kita masuki masjid atau melihat Ka'bah, nah maka doanya sudah diganti. Tidak kemudian kita mengucapkan talbiyah lagi, gitu ya. Karena sudah kita melihat Ka'bah. Bahkan ada sebagian Bapak Ibu yang belum pernah umroh itu ya, Mas Diva itu saya rasakan ya, itu begitu melihat bayangan hitam, itu mereka sudah nangis itu. Bapak Ibu berdoa, udah nggak bisa mereka, udah menangis itu air matanya sudah luar biasa dahsyat, maka biasanya diberhentikan sejenak dan kemudian berdoa bersama-sama dan kemudian mulai tawaf. Karena pada saat tawaf harus konsentrasi. Kapan saat mengucapkan eh, apa namanya niat ya niat untuk mulai tawaf, kapan Bapak Ibu harus perhatikan lampu hijaunya, kapan lihat hijir Ismailnya gitu ya, kapan Bapak Ibu lihat apa namanya kok hijir Ismail apa namanya batu apa namanya batu hitam ya batu hitam Hajar Aswad, Ustazah. saya saya mengatakannya batu hitam ya kenapa karena memang sebenarnya tidak ada harganya tapi tidak ada manfaatnya tapi Umar mengatakan kalau bukan karena Rasulullah mencium Hajar Aswad maka aku tidak akan mencium gitu ya. Nah, maka harus kita perhatikan di situ. Sudah benar-benar niat untuk tawaf. Nah, untuk umroh berakhirnya saat itu. Untuk haji kapan? Berhenti membaca talbiyah ketika melontar jumroh Aqobah. Berarti panjang Bapak Ibu ketika Bapak Ibu mengambil mikot. Mengambil mikot dari hotel, perjalanan di tanggal 8 Dzulhijjah, bagi yang tarwiyah berarti tanggal 7 Dzulhijjah, maka talbiyah ini terus-terus dilantunkan. Apalagi pada saat di Arafah, setelah selesai di Arafah, kemudian akan perjalanan ke Musdalifah gitu ya, maka lantunkan di dalam hati. Itu luar biasa tenang. Jadi tidak ada kekhawatiran kita, terus bagaimana di sana nggak ada air, terus bagaimana makannya. Karena memang ya, kami sendiri menghadapi bahwasanya kita itu bagi jamaah haji yang akan haji tahun ini, untuk yang bukan plus ya, kalau yang plus maka pasti makanannya itu berlimpah. Kalau yang tidak plus, kanan berlimpah Bapak Ibu, tapi ada kekhawatiran karena kita memang diminta untuk berbekal ketika kita di Arafah itu. Di Arafah itu kita diberi makan siang, ya. Tetapi yang sore kita tidak diberi makan apa diberi makan lupa saya ya. Kayaknya tidak sempat untuk membawa atau gimana. Ada roti sedikit gitu ya, kayaknya tidak diberi ya. Kemudian kita sudah dihalau dari Musdalifah, dari Arafah, kemudian ke Musdalifah. Itu kita kredit sekali luar biasa karena semua jamaah bergerak pasca maghrib, gitu ya. Nah, pasca maghrib ini itu kreditnya luar biasa, mengantri bis. Itu sudah mengantrinya luar biasa. Jangan dibayangkan mengantri bis itu kita mengantri di lapangan luas, kemudian kita antri masuk bis enggak. Kita ketika keluar dari padang Arafah itu semuanya berbenteng pintu besi. Jadi nanti dibuka hanya satu badan saja, kemudian masuk bis, tutup lagi pintunya. Jadi luar biasa saat itu. Nah, kita saat itu memang diminta untuk berbekal. Pada saat kita sedang di hotel, kita sudah disampaikan karena tidak akan diberi makan di Musdalifah. Kemudian pagi hari pun kita berangkat dari Musdalifah ke Mina, kita tidak ada makanan pagi hari itu, tidak diberi nasi maksudnya ya. Tapi kalau snack kan kita sudah dibekali dari hotel, tapi tidak ada nasi. Jamaah haji yang biasa makan nasi, maka ini benar-benar kalimat talbiyah ini harus kita sampaikan. Kenapa? Banyak orang yang punya penyakit mah yang ketika makan telat sedikit itu sudah bermasalah gitu ya. Nah, itu kita tidak makan dari Musdalifah, kemudian kita menuju ke Mina, kita nggak makan. Hanya makan snack-snack saja. Nah, nggak ada makanan yang hangat ya, yang biasa jamaah haji dapatkan. Ini sama sekali tidak ada. Maka saat itu ketika hati kita gundah, kita mengantri bis, kita mengantri apa, ucapkan talbiyah labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak, labbaik innal hamda wan ni'mata lakal mulk la syarika lak. Nah, ini kita ucapkan sebagai penentram jiwa kita ya. Dan kemudian kapan selesainya? Nah, pada saat kita sudah sampai Mina di hari Idul Adha atau hari Nahar. Nah, pada saat itu kemudian kita berhenti untuk bertalbiyah karena kita akan melempar jumrah akobah ya. Ketika melempar jumrah akobah itu masih pada talbiyah ya kalau tidak salah. Dan kemudian setelah selesai maka sudah berhenti, gitu ya. Nah, bagi sebagian jamaah haji yang plus ya, kalau hari tanggal 10 Idul Adha itu itu biasanya mereka langsung melakukan tawaf ifadah sebagai rangkaian haji. Tapi kalau bagi jamaah reguler, maka biasanya ditunda setelah kita lontar jamarat yang hari
tasyrik ya, berarti hari ketiga atau hari kedua. Bisa nafar awal, nafar sani. Nah, itu tergantung nanti dari KBIH jenengan atau dari mutawif atau dari asatid kita kapan kita selesainya, gitu ya. Baik, mungkin itu yang bisa kita sharingkan ya, Mas Diva ya, Insya Allah. Monggo kalau mau dilanjutkan dengan diskusi, silahkan. Baik, jazakillah khairan katsiran kepada Ustazah Ani atas pemaparannya mengenai fikih talbiyah. Alhamdulillah begitu Bapak Ibu mengenai fikih talbiyah ya. Banyak sekali yang bisa kita pelajari, banyak sekali yang bisa kita ambil hikmahnya dari apa yang telah disampaikan Ustazah. Tidak hanya mengenai fikihnya saja, tapi mengenai benar-benar bagaimana kita harus memperhatikan hati kita, harus memperhatikan, harus mindful, harus fokus ketika beribadah dan berusaha sebaik mungkin menjaga perasaan dan pikiran. Baik Bapak Ibu sekalian, sebelum kita lanjut ke sesi tanya jawab, insya Allah nanti kita akan buka sesi tanya jawab. Jadi Bapak Ibu sekalian, apabila ada yang ingin bertanya, apabila ada yang penasaran, apabila ada yang ingin mengetahui lebih dalam mengenai aspek-aspek tertentu, mengenai apa yang tadi sudah disampaikan oleh Ustaz Ani, ada yang masih ingin dikulik lebih dalam, Ya. silahkan nanti ditulis di kolom komentar, silahkan nanti disampaikan di kolom komentar, nanti akan kami bacakan untuk bisa didiskusikan, bisa disampaikan kepada Ustazah Ani. Tapi sebelum itu, Bapak Ibu sekalian, Jamaah Madrasah Baitullah, izinkan kami dari Wonderful Umroh menyampaikan sedikit informasi yang kami miliki dari Travel Wonderful Umroh. Bismillahirrahmanirrahim. Eh, Berkenan dengan kami dari Wonderful Umroh menyampaikan program-program kami, panggilan hati Bapak Ibu sekalian untuk berumroh. Bismillah, mari jadikan tahun ini setelah musim haji ini tahun kita untuk berumroh, tahun kita untuk bisa ke tanah suci, mendekatkan diri ke Baitullah perlahan-lahan. Kami dari Wonderful Umroh memiliki berbagai macam program, berbagai macam eh, hal. Yang pertama ada umroh rutin tiap bulan, umroh reguler kami. Insya Allah di tiap bulan kami ada keberangkatan. Berikut adalah informasi-informasinya. Mulai dari Juni hingga November kami sudah ada paket fix yang Alhamdulillah tiketnya sudah confirm semua dan eh, direct ya kami usahakan dengan maskapai Saudia dan Garuda Indonesia. Berikut ada berbagai macam pilihan paketnya, bisa menyesuaikan bulan yang ingin diberangkati, bulan keberangkatan, dan menyesuaikan paket-paket yang diinginkan. Apakah ingin plus wisata, paket 9 hari, paket 12 hari, paket 2 kali Jumat, dan lain sebagainya. Kami juga ada paket umroh berangkat bersama Ustadz Cahyadita Karyawan bagi Bapak Ibu yang tertarik. Umroh Sakinah bareng Pak Cah, Insya Allah akan berangkat didampingi langsung oleh Pak Cahyadita Karyawan di bulan Oktober. Jadi Bapak Ibu yang berminat, tertarik, atau punya kerabat keluarga yang ingin berangkat umroh, bisa hubungi kami di nomor saya, Bang Diva, atau nomor Mas Haji yang tertera. Insya Allah kami akan layani, kami akan jawab pertanyaan-pertanyaan seputar umroh di dengan kami gitu. Insya Allah kami jawab sesuai dengan kemampuan kami. Dan selain umroh di tiap bulan, kami juga melayani umroh private. Umroh private adalah umroh yang bisa ditentukan masing-masing ya. Umroh bisa menentukan keluarga, dengan komunitas. Silahkan nanti di custom keinginannya tinggal di hotel mana, kemudian jaraknya seperti apa, biayanya seperti apa, dan lain sebagainya. Nanti bisa kami hitungkan untuk bisa berangkat bersama kami. Selain itu kami juga ada program haji, kemudian badal juga, badal haji, badal umroh, dan juga program tabungan umroh maupun arisan umroh. Jadi Bapak Ibu yang tertarik untuk arisan bareng komunitasnya, bareng teman-temannya, bareng tetangganya, bisa hubungi kami, atau arisan bareng keluarganya bisa hubungi kami. Atau ingin menabung agar bisa dibantu untuk membuka tabungan, bisa juga hubungi kami. Insya Allah kami ada beberapa bank yang telah bekerja sama untuk bisa melaksanakan program tersebut. Baik, mungkin begitu yang dapat kami sampaikan mengenai program Wonderful Umroh. Untuk itu, kita akan lanjut ke sesi diskusi. Alhamdulillah sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk. Dari pertanyaan pertama mengenai mengenai jam ya, Ustazah. Ini saya izin bacakan dari atas nama Nur Wahyu Kusuma Ningtyas. Bolehkah kurbannya di Indonesia tidak dibayar di sana? Kalau bayar jam kan sudah di sana.
Itu begitu saja. Baik, ini kalau kurban dengan dam itu beda ya. Kalau kita kan jamaah haji Indonesia itu otomatis kita akan terkena dam ya karena kita hajinya tamattu ya. Nah, itu konsekuensi dari haji tamattu itu kita akan bayar dam. Nah, dam itu memang dibayarkan ada yang di sana diperbolehkan Bapak Ibu kalau jamaah haji itu mau milih dam dam itu dam wajib ya otomatis ya dam wajib karena tamattu kita maka boleh dibayarkan di Bank Rasyi, boleh dibayarkan di KBIH, boleh dibayarkan di sini gitu ya. Nah, untuk dam ini besarannya mungkin sekitar 2,5 sampai 3,5 ya bervariasi. Nah, ini dibayarkan di sini boleh, dibayarkan di sana boleh. Tapi kalau kurban, kurban itu berbeda dengan dam Bapak Ibu ya. Jadi kalau kurban itu kan kita jamaah haji kalau mau berkurban ya kalau sudah haji masa nggak berkurban gitu ya karena sesungguhnya ada fikih kurban yang luar biasa. Fikih kurbannya itu untuk siapa Bu? Kurban itu sebetulnya gitu ya. Kurban itu sebagaimana dalam surat Al-Kautsar, inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar. Salatlah kamu dan berkurbanlah. Jadi berkurban itu bukan menunggu kaya, tetapi kita ketika kita masih punya makanan, persediaan makanan di 4 hari tasyrik. Nah, maka kita diwajibkan untuk berkurban. Jadi kalau diasumsikan kalau harga sekarang nih Mas ya, kalau kita punya tabungan 6 juta, maka kita berkorban Bapak Ibu. Kecuali 3 jutanya itu akan kita gunakan untuk membayar sekolah anak kita gitu ya. Jadi kalau orang masih sisa di hari Idul Adha itu dia punya uang sekitar 6 juta tapi tidak punya keperluan lain gitu ya, maka dia sebetulnya sudah wajib berkorban lagi. Itu kalau kurban kita secara pribadi di Indonesia. Kalau kurban di sana boleh, tapi di sana sudah melimpah banyak dam di sana. Apalagi orang-orang Saudi juga sebagian besar mereka juga berkurban. Jadi kurbannya di Indonesia, tetapi dam kita berarti kita itu terkena hukuman ya kafarot dam karena haji tamattu itu bukan hukuman ya saya bilangnya kafarot ya maka itu berarti dipotongnya di sana ya di dekat Masjidil Haram kok biasanya baik kemudian insya Allah itu ya kalau untuk dam ya nanti ada pembahasannya tersendiri mungkin fikih dam ya Mas Mas ya insya Allah baik lanjutnya apa Mas. Selanjutnya ada dari tadi mengenai kurban dan dam gitu Ustazah. Kemudian ada dari atas nama Tri Harjito. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanya bolehkah membaca talbiyah ketika rindu Baitullah Ustazah? Oh boleh banget itu. Itu dulu saya itu dulu saya saking pinginnya kalau ada orang pulang haji itu dulu saya saking pinginnya Mas zaman dulu itu ya. Itu kalau ada orang pulang haji, pulang umroh saya itu datang. Datang dan kemudian datang tuh bukan minta oleh-oleh bukan, tapi apa? Ya Allah senengnya kayak di sini tuh sakit banget kapan aku ya. Jadi kemudian ketika sholat malam ya Allah labbaik Allahumma labbaik. Nangis gitu. Bapak Ibu, itu bener-bener saya saya rasakan 2012 itu daftar haji. 2012 maka berangkatnya kemarin 2025 Masya Allah ya. Nah 2012 itu saya daftar haji kemudian saat itu disampaikan oleh Ustadz almarhum Sunardi ya bahwasanya orang itu berhaji dulu kalau sudah punya uang dan kemudian mendaftar umroh kapan umroh oh, minta lagi sama Allah maka itu dilantunkan terus menerus sampai kemudian akhirnya bisa umroh ya dan bisa berkali-kali bahkan itu ini menunjukkan apa bahwasanya ketika kita kangen sama sama rumah Allah gitu ya karena di sana tumpah air mata maka Bapak Ibu sekali lagi berhaji berumroh itu memang untuk yang mampu ya kan tetapi bagi yang ingin maka Allah akan mampukan itu loh yang kalimat itu yang senantiasa terngiang-ngiang kalimat Pak Cah pertama kali pada saat membuka Madrasah Baitullah gitu ya kalimat itu masih saya ingat sampai sekarang yang ingin Allah berikan kesempatan itu lewat apapun, mau diumrohkan anaknya, mau lewat apa itu akan bisa jalannya ya. Baik, lanjut. Ada lagi Ustazah ini dari Kak Nur Wahyu Kusumaning Tias lagi. Bagaimana cara membersihkan hati selama ibadah di sana? Misal menggerutu, salah paham dengan teman dan lain-lain. Baik. Kalimat yang pertama kita sampaikan ketika kita menemukan hal-hal yang tidak sesuai dengan ekspektasi kita. Pertama adalah subhanallah. Maha suci Allah. Maha suci engkau ya Allah yang menciptakan orang tuh macam-macam nih loh. Sebagaimana ada kelakar jamaah haji Indonesia itu Bapak Ibu sukanya ngenyang emas di toko-toko Makkah tapi nggak jadi beli. Kataan orang Arabnya, Subhanallah, kata orang Indonesia, orang Arab itu ya kita nggak jadi beli, nggak marah, malah bilang Subhanallah. Padahal kalimat Subhanallah itu udah
kalimat yang paling puncak itu, subhanallah, ada hambamu yang seperti ini gitu ya. Nah, maka kita mengucapkan itu diuji terus Mas Tifa, itu diuji terus sejak kita berangkat, sejak kita di sini nih, kita itu sudah dikelompokkan 10 orang 10 orang. Misalnya untuk haji udah 10 orang dulu direkukan. Kita udah bertemu berbulan-bulan. Qadarullah kelasnya di sana. Saya sendiri merasakan kelasnya di sana. Terus apa yang harus kita lakukan? Banyak diam dan banyak beristighfar. Udahlah, haula wala quwata illa billah. Ya Allah ini ini kayak gini nih. Dan itu terus diuji. Baik ujian kita dengan teman sekamar, teman serombongan, ketua kloter, ketua rombongan, ustadznya bahkan gitu ya. Ustadznya pun kan diuji dan ustadz itu kan luar biasa saat itu. Saya merasakan ketua kafilah itu luar biasa capeknya. Kemudian miskomunikasi. Nah, terus Bapak Ibu, jadi jangan 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 disangka bahwasanya haji itu nggak ada ujian. Ujiannya adalah ujian hati, Mas. Kalau ujian ujian nggak makan nggak mungkin di semua. Kita pasti di sana dikasih rezeki Allah itu dari rumah Allah loh. Maka siapapun yang nggak bawa bekal, bahkan saya pernah nggak bawa roti masuk ke masjid, padahal masuknya itu udah jam 2 malam. Kok lupa ya nggak bawa bekal ya? Terlintas itu udahlah ayam aja. Dicolek jam 3 malam itu dari belakang saya orang Turki. Dikasih makanan, ada yang ngasih roti, ada yang ngasih apa. Itu pasti dikasih makan, tapi apa? Tapi ujian hati yang akan terus ada. Maka pertama kali kita mengucapkan subhanallah, ada hambamu yang seperti ini ya Allah. Aku pun ternyata hambamu yang tidak sempurna. Ya Allah ampuni aku. Jadi istighfar terus. Di sana itu jangan tinggalkan istighfar. Sebagaimana kita di sini bermaksurat ria di pagi hari dan sore hari, jangan tinggalkan itu. Itu sebagai benteng kita untuk apa namanya menghindari penyakit hati ya. Baik, lanjut Mas. Baik, Ustadzah, untuk pertanyaan materi belum ada lagi. Mungkin teman-teman yang masih ada pertanyaan boleh disampaikan sebelum nanti kita tutup. Ini ada dari Kak Endar Nugrahani bertanya mengenai umroh private, nggih. Jadi izin kami jawab sebagai biro. Betul, tidak ada ketentuan minimal jumlah orang dan waktunya nanti bisa menyesuaikan dengan keinginan berangkatnya keluarga gitu. Jadi silakan hubungi kami untuk informasi lebih lanjut atau mungkin boleh kalau berkenan boleh drop nomornya di kolom komentar nanti bisa kami follow up. Silakan lagi kepada teman-teman sekalian sebelum nanti kita akhiri bagi ada yang ingin ditanyakan lagi mungkin bahkan tanya pengalaman boleh. Alhamdulillah Ustazah Ani berangkat di 2025 kemarin sehingga bagi yang mungkin tahun ini berangkat atau sebentar lagi sudah akan berangkat boleh bertanya-tanya mendiskusikan ini itu dan lain sebagainya sebelum kita akhiri forum kita pada pagi hari ini. Mungkin kita tunggu beberapa waktu lagi ya. Mungkin masih ada yang mengetik sehingga kita tunggu. Dan menginformasikan apabila Bapak Ibu belum bergabung ke dalam grup Madrasah Baitullah, silahkan nanti bisa mengisi link presensi yang sudah kami berikan di kolom chat. Insya Allah akan kami update rutin setiap pekan Madrasah Baitullah sehingga bisa bergabung ke dalam grup kami, grup Madrasah Baitullah online untuk mendapatkan informasi Madrasah Baitullah. Kita bisa belajar bersama, tidak hanya fikih haji, mengenai materi-materi lain juga. Dan insya Allah akan ada program-program dan penawaran-penawaran menarik juga dari Umroh yang kami sampaikan melalui grup Madrasah Baitullah. Baik, sudah beberapa. Oh, masih ada satu lagi mungkin. Ini terakhir mungkin Ustazah. Dari Kak Endah Martiana. Izin bertanya Ustazah, kalau kita dititipin doa sebaiknya dibaca di mana saat apa ya? Baik. Jadi di Masjidil Haram itu ada kalau rangkaian haji ya, Bu Endah ini kebetulan kalau tidak salah mau berangkat ya ini, mau berangkat haji tahun ini ya. eh, di sana itu semua tempat mustajab Bu, semua tempat mustajab. Kalau saya ketika ditipin doa kan semua doa saya tulis ya, ditulis di buku gitu ya. Maka setiap kita ada kesempatan baca baca doa berulang-ulang. Misal ya, ketika kita habis umroh, umroh kudum ya. Pada saat umroh pertama itu kalau saya rada egois Mas, jadi hanya berdoa untuk keluarga tertentu, keluarga sendiri gitu ya. Umroh pertama itu saya seperti itu gitu ya. Kemudian setelah umroh boleh nanti setelah sa'i, kemudian setelah selesai sa'i jangan pulang dulu, tapi kita kemudian dibalik ke pintu multazam gitu ya. Nah itu doa itu mustajab di sana di pintu multazam itu. Maka di pintu multazam tuh susah kalau kita mau lurusnya pintu multazam itu
angel kita mau cari slot gitu ya. Maka ketika kita ada slot, kita berdoa di situ, maka silahkan boleh dibaca di situ pada saat di Padang Arafah, pada saat di Mina itu semuanya, pada saat malam di Musdalifah. Jadi saya pribadi Bu, pengalaman saya dititipin doa dan doa itu berat-berat ya, ada yang minta titipin doa dan segala macam. Sebetulnya bukan bukan saya yang bahasanya bukan wasilahnya bukan saya, tapi apa Bu? Tapi tempatnya. Kan kalau kita di Indonesia, kita terikat bahwasanya dikabulkannya doa itu insya Allah karena waktunya mustajab ya. Tetapi kalau di sana di kota suci Mekah itu adalah tempatnya yang mustajab ya, tempatnya yang luar biasa mustajab dan kemudian tempat-tempat semua pada saat rangkaian haji itu semuanya mustajab Bu. Jadi jangan ngobrol ya pada saat di Padang Arafah kita mungkin berdoa bersama-sama itu habis duhur sampai asar. Setelah itu kan berdoa sendiri, jangan ngobrol, jangan santai, jangan tapi doa terus, doa terus. Terus nanti kita nggak tidur, jangan pikirkan tidur. Di sana tidak ada orang yang pikiran untuk tidur. Kalau memang akan tidur kayak plus gitu tuh nanti akan terjadi sendiri gitu loh. Jadi diulang-ulang. Maka siapkan buku khusus untuk teman-teman kita, siapkan buku sendiri khusus untuk kita, siapkan pula doa-doa yang sudah kita print. Karena kalau lihat HP bisa lowbat. Karena kita bisa bayangkan dari berangkat tarwiyah, kemudian di Padang Arafah, kemudian Musdalifah, kita belum ketemu tuh charger-charger. Ya, powerbank penting. Nah, kalau powerbank juga kadang-kadang sudah ngeluarin ternyata ada ibu-ibu yang sudah lowbat, ibu-ibunya udah sepuh, kita nggak akan tekel itu, kita serahkan. Maka powerbank saya itu muter, yaudah akhirnya ini untuk pengalaman, maka di print dari sini dan kemudian printnya itu dirapikan dan kemudian di sana dipersiapkan dibawa kemanapun. Jadi doa titipan dari ibu-ibu di Indonesia itu, titipan dari teman-teman itu saya bawa di tas, terus saya bawa sampai rangkaian ibadah haji itu selesai karena kita nggak tahu di mana doa itu akan dikabulkan. Begitu ya Bu Endah ya, insya Allah ya. Ya Baik, Allah, mungkin sudah tidak ada pertanyaan lagi Ustazah, Alhamdulillah. Mungkin sebelum kita akhiri, dari Ustazah apakah ada closing statement terlebih dahulu atau sudah cukup ya. Ustazah? Baik sedikit ya Mas Tifa Ah, ya. silakan Ustazah. Ya Ibu, Bapak Ibu, sekali lagi esensi talbiyah itu bukan sekedar ucapan yang biasa kita ucapkan pada saat umroh maupun pada saat haji, tetapi ini adalah esensi tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita sudah mengucapkan talbiyah, sudah kita latih lisan kita, jangan kemudian lisan kita kotori dengan kalimat-kalimat yang tidak baik, gitu ya. Jika kita menemukan sesuatu pada saat kita sudah bertalbiyah, kita menemukan sesuatu hal yang itu tidak baik atau tidak sepantasnya atau hal-hal yang kurang berkenan di dalam diri kita, maka kita ucapkan kembali, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, sehingga hati kita insya Allah akan senantiasa terpatri kepada Allah sehingga masalah-masalah yang seberat apapun akan kita anggap sebagai masalah yang kecil. Nah, bagi Bapak Ibu yang akan berangkat di tahun ini, untuk berhaji tahun ini, bersiapkan hati, bersihkan hati. Perbekalan penting, tetapi yang terpenting adalah hati kita dibersihkan. Bahwasanya segala sesuatu nikmat yang bisa menyampaikan kita ke Baitullah, itu bukan karena kita, tapi semata-mata karena nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula bertemunya kita di majelis ini adalah nikmat waktu yang Allah berikan kepada kita, nikmat kesehatan, sehingga Allah berkenan kita mendapatkan ilmu kita pada pagi hari ini. Demikian, Bapak Ibu semua, kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kami ucapkan jazakillahu khairan katsiran kepada Ustaz Dani yang telah menyampaikan materi pada pagi hari ini dan berkenan berdiskusi dengan kita. Alhamdulillah, banyak sekali hikmah dan ilmu yang bisa kita dapat dan kita saring pada hari ini. Semoga bisa terus menempel di otak kita, ber, bersemayam di otak kita terus sehingga kita bisa berangkat lagi dan semuanya bisa kita praktekkan. Amin amin ya rabbal alamin. Begitu Bapak Ibu sekalian, terima kasih banyak telah hadir. Jazakumullah khairan katsiran kepada seluruh peserta Madrasah Baitullah, seluruh jamaah Madrasah Baitullah online pada pagi hari ini. Mari kita akhiri forum pada pagi hari ini dengan baca doa kafaratul majelis bersama-sama. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Dari kami kurang dan lebihnya mohon maaf. Sampai bertemu di Madrasah Baitullah pekan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan bisa melanjutkan aktivitasnya.
ميلاد نبينا ذكرى لا تنسى صلوا عليه يا الله من مكة هاجر للمدينة يوم حارت الأيام فيه يا الله أحمد المختار وصاحبه في الغار ينادي لا تحزن يا